Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya tanggapi ya. Pertanyaan seputar sensasi-sensasi asam lambung ya. Karena sensasi asam lambung kan bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis juga ya. Asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan itu sensasinya double ya teman-teman ya. Dan memang aneh-aneh gitu ya. Dan ini akan saya jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami ya. Jadi simak terus sampai dengan selesai, barangkali ini pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi supaya tidak terlewatkan ya. Dan semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Nah, langsung saja ya untuk menyingkat durasinya. Ini dari akunnya Indra PP. Saya sampai pernah perasaan melihat sesuatu yang aneh. Apa Mas pernah? Kalau melihat itu jujur saya akui itu enggak ya teman-teman ya. Tapi kalau perasaan-perasaan yang aneh gitu ya, seperti melihat gitu ya teman-teman ya. Tapi ya bukan secara benar-benar saya itu melihat sesuatu nih gitu ya. Yang sifatnya mistis gitu sih enggak ya teman-teman. Tapi perasaan-perasaan saja gitu. Perasaan-perasaan itu saya itu sih ya pernah ya teman-teman ya. Karena pada saat mengalami gangguan ini kan pikiran kita itu kan sedang kacau. Jadi kadang juga berhalusinasi gitu ya teman-teman. Tapi pada saat itu saya juga tidak merasakan yang maksudnya takut gitu ya, karena saya lebih fokus kepada sensasi yang saya rasakan gitu ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang aneh-anehnya itu ya memang perasaan-perasaan saja ya teman-teman ya. Jadi perasaannya yaitu aneh. Jadi kalau apa namanya dalam tempat yang gelap apa itu seperti kayak kok kayak aneh gitu, kayak ada sesuatu gitu sepertinya gitu. Itu perasaan saya saja ya teman-teman. Tapi kalau melihat secara langsung, oh ada perwujudan atau apa, saya sih nggak pernah ya teman-teman ya. Dan saya malah justru lebih takut kepada eh, kalau saya mau beraktivitas itu takut ambruk, takut pingsan, terus takut pingsan di jalan, itu malah lebih takut seperti itu dan sering mengalami seperti itu. Tapi kalau untuk yang melihat ya, melihat sesuatu yang aneh, yang sifatnya itu mistis atau horor itu sih, alhamdulillah sih enggak ya teman-teman, hanya perasaan saja gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, dalam kondisi memang kita banyak pikiran gitu ya, terus apalagi sedang menghadapi gangguan asam lambung ini gitu ya, yaitu kadang kita juga kadang seperti halusinasi gitu ya, jadi kadang aneh-aneh. Intinya tetap fokus saja teman-teman ya kepada penyembuhan, dengan teman-teman itu juga menerapkan 3P secara konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Tika Sari. Dulu kalau kaki tangan lemes minum apa kakak ya? Jadi segala sesuatu yang saya rasakan sensasi itu saya dulu juga sama ya, sering menanyakan minum apa, terus obatnya apa gitu ya. Tapi ya memang yang saya waktu itu jalani itu ya, ketika saya sudah dikasih saran minum ini minum itu juga nggak ada perbedaan ya. Jadi memang untuk kaki lemes terus apa namanya bawaannya itu nggak bersemangat, itu memang bawaan dari gangguan ini ya teman-teman, gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, karena energi kita juga sedang drop. Dan untuk memulihkannya itu juga butuh tahap ya, butuh proses juga. Jadi dimulai dengan pola makan yang baik gitu ya, terus pola hidup yang bagus, terus pola pikir yang positif gitu ya. Jadi memang bertahap gitu ya. Tapi kalau untuk yang obat ya, saya sih tidak ada pengalaman yang ketika mengalami hal seperti ini terus minum obat itu terus sensasi yang seperti itu tuh hilang, itu saya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Belifna Ekapti. Bang mau bertanya, apa kalau kita pas muntah atau sendawa keluar cairan kayak asam kecut gitu, apa itu tandanya asam lambung naik atau kambuh? Nah, kalau sampai dengan muntah itu kemungkinan itu asam lambung kita itu sedang tinggi ya. Saya pernah merasakan hal seperti ini. Jadi pas pada saat itu saya memang amati, kenapa saya bisa seperti ini ya. Nah, setelah saya amati, memang saya itu telat makan ya, telat makan. Jadi biasanya porsi saya, contoh misalkan gini ya teman-teman ya, porsi saya itu 2 centong ya. Nah, pas pada saat saya itu sarapan ya, saya itu hanya 1 centong karena makan sedikit kok rasanya udah kenyang, jadi saya berhenti. Nah, akan tetapi saya makan berikutnya lagi itu biasanya kan 3 jam sekali ini ya, dan makan berikutnya lagi tetap 3 jam. Jadi kemungkinan itu kan porsinya kurang. Jadinya saya itu sudah apa namanya, perut itu kayak sudah kosong, asam lambung sudah tinggi, dan itu terasa mual, udah gitu terus apa ya, muntah cairan seperti itu ya teman-teman, dan itu asam ya, agak kekuning-kuningan, ya itu kalau biasanya di gigi itu terasa ngilu, terus apa namanya kayak
peret gitu, apa sih ya, keset gitu ya teman-teman ya. Itu memang biasanya itu cairan asam lambung ya teman-teman. Nah kondisi seperti ini memang kadang ya orang normal pun kalau ketika masuk angin itu ya, saya dulu sebelum terkena gangguan ini juga kadang merasakan seperti itu. Dan bahkan anak kecil pun ya juga kadang juga sering ya yang namanya apa namanya gumoh gitu ya. Apa sih ya muntah gitu ya kalau apa minum kebanyakan atau ini kebanyakan gitu itu gumoh gitu ya. Tapi kalau kita itu kebalik, kalau kita telat makan, perutnya kosong, asam lambung tinggi itu juga kadang bisa mual dan bisa apa namanya keluar gitu ya, balik keluarnya lewat atas gitu ya teman-teman ya. Itu saya pernah merasakan seperti itu dan kemungkinan besar itu memang karena asam lambung kita yang tinggi gitu ya. Oke, nggak usah khawatir ya teman-teman ya, terapkan pola makannya yang teratur, insya Allah nanti juga kondisi yang seperti ini juga akan membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini, Joni Kendari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana cara mengelola pola pikir kita? Setiap hari saya kepikiran terus yang aneh-aneh. Ada 4 bulan saya merasakan sangat nggak nyaman sekali. Terus perut juga perih, kembung, sampai ulu hati sakit dan keras. Kalau ditekan kadang sampai di dada juga sakitnya. Nah, ini yang teman-teman pentingnya menerapkan pola makan yang teratur ya. Terus pola hidup yang sehat, terus sama pola pikir yang positif. Jadi lakukan bertahap ya, dimulai dari pola makan ya. Karena kalau kita masih merasakan banyak sensasi di fisik, apalagi di perut, ya itu masih berhubungan dengan pola makan kita yang mungkin ya belum kita perbaiki ya, atau mungkin saja ketika kita sudah enak ya, kita sudah kadang dikendorin lagi tuh pola makan. Padahal pengalaman saya ya teman-teman, ketika saya sudah merasakan membaik pun ya, terus saya kendorin, itu jadinya juga muncul lagi lah sensasi fisik gitu ya. Nah pada akhirnya setelah saya membaik pun saya masih tetap jaga gitu ya, sampai dengan benar-benar itu stabil ya teman-teman. Jadi ini masih berhubungan pentingnya untuk menjaga 3P itu ya, dari pola makan, pola pikir, pola makan, pola hidup, dan pola pikir ya teman-teman. Bertahap diperbaiki ya. Jadi kalau kadang terasa kembung, terus kadang begah, kalau ditekan sakit itu kan kemungkinan ada gas lambung yang tinggi juga. Biasanya makanan tercampur dengan asam lambung yang tinggi, terus timbullah gas gitu ya teman-teman. Dan itu menekan ke atas, itu kadang juga merasa ini dada itu sakit, kalau ditekan itu kayak sakit gitu, itu ya teman-teman ya. Terus perut itu kembung, begah, itu biasanya seperti itu. Jadi perbaiki di pola makan ya, insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, jangan begadang ya, istirahat yang teratur ya, semangat. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya Endang Sulistiowati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya, kalau yang berdebarnya di atas iga itu apa ya? Apakah itu juga termasuk asam lambung atau jantung? Soalnya suka berdebar tiba-tiba, kadang kita lagi ketawa, lagi ngaji, atau tiap hari berdebarnya. Mohon arahannya. Nah, gini ya teman-teman ya, jadi inilah yang sering saya sampaikan ya, pentingnya kita itu memeriksakan diri ke dokter, supaya kita itu tahu nih ya, kalau kita memang mengalami asam lambung saja ya, tidak ditemukan penyakit yang lain. Memang ya untuk penderita asam lambung ya, saya pun dulu sama seperti itu, mengalami kadang rasa-rasa seperti itu ya. Jadi di sini itu kadang rasa celekit-celekit, terus kadang rasa kayak ketarik, terus sudah gitu kayak apa namanya, detak jantungnya itu serasa nggak beraturan. Apalagi kalau kita apa namanya ya, kalau lagi seneng gitu ya, kita tertawa lepas gitu, tiba-tiba langsung perasaan nggak enak, terus di sini tuh kayak kerasa yang aneh gitu ya, itu langsung perasaan itu nggak enak ya teman-teman ya. Itu juga saya merasakan seperti itu. Tapi kalau untuk mengetahui penyebabnya ya teman-teman ya, itu saya sarankan teman-teman itu periksa ke dokter ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi untuk teman saya lagi ngapain itu. Jangan dipencet, jangan dipencet. Oke ya teman-teman ya, lanjut lagi. Itu teman saya itu apa namanya, bisulen. Oke, lanjut lagi dari akunnya Umi Literasi Nohan. Salam dari NTT Mas, puji Tuhan sudah menuju kesembuhan, alhamdulillah ya. Kalau saya senang sekali dengar kalau teman-teman itu sudah banyak yang membaik gitu ya, dan sembuh gitu, saya senang sekali. Banyak di sini juga menyampaikan ke saya alhamdulillah sudah sembuh, saya itu senang ya. Jadi
Nah, walaupun saya itu hanya ngasih semangat ke teman-teman, ngasih motivasi teman-teman, tapi teman-teman itu bisa semangat dan jadi move on, terus teman-teman mau berusaha lagi penuh dengan semangat dan sembuh. Saya senang sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, insya Allah nanti juga teman-teman yang belum membaik dan sembuh ya, insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Oke, dari akunnya siapa ini? Siswael Fuad. Gimana nih Mas, saya sering sendawa, terus perut bunyi terus. Nah ini, kalau sering sendawa itu kemungkinan kan gas lambung tinggi yang disebabkan oleh asam lambung yang tinggi bercampur dengan makanan, menimbulkan gas. Akhirnya gas itu kan mau keluar ya. Kalau tertahan itu justru malah di sini nggak enak, begah, kembung, terus di dada itu terasa nggak nyaman, sesek ya. Tapi kalau bisa sendawa, ya nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Itu reaksi alami ya teman-teman ya, ketika kita banyak gas di lambung, kita sendawa itu reaksi alami, justru malah nggak apa-apa. Yang nggak enak itu malah justru ketika kita perut kembung, begah, asam lambung tinggi itu terus sendawa itu susah, itu malah nggak nyaman ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Mai. Alhamdulillah udah membaik, udah bisa kemana-mana, udah makan yang digoreng-goreng, cuma BP belum naik. Nggak apa-apa, bertahap ya, perlahan, bertahap ya. Jadi memang penyembuhannya ini kan perlu tahapan ya, perlu proses. Jadi sabar saja ya, bertahap sedikit demi sedikit ya. Jadi pola makannya juga tetap harus dijaga juga dulu ya. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit untuk mencoba supaya mengetahui ini mana yang cocok, mana yang belum. Kalau sudah membaik ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebablasan ya, artinya ketika teman, wah ini saya udah cocok nih sama ini, terus teman-teman itu langsung geber gitu ya, itu menurut saya juga perlu ini dulu ya, perlu tahapan ya teman-teman, dicoba dulu sedikit-sedikit gitu ya, dan jangan keseringan ya. Nanti kalau udah stabil sepenuhnya ya nggak apa-apa, terserah teman-teman ya. Oke, semangat ya. Oke, ini dari akunnya siapa ini? Sebentar ini loadingnya lambat. Channel hobi, Mas mau tanya, kalau susu beruang amankah untuk asam lambung? Ada yang bilang cocok, ada juga yang bilang tidak cocok. Dan saya dari kecil memang tidak doyan susu selain ASI. Oke teman-teman ya, untuk susu ya. Jadi selama saya menjalani proses penyembuhan ini ya, jujur saya itu tidak mengkonsumsi susu, baik susu ya kambing ya, atau susu-susu fresh lainnya, itu saya tidak ya teman-teman. Saya bukan mengatakan bahwa susu A itu enggak bagus, susu B itu enggak bagus, itu sih enggak ya. Tapi saya itu waktu itu juga dikasih arahan sama dokter ya, kalau hindari susu dulu. Jadi ya saya ikutin gitu ya. Dan kebetulan memang saya dalam proses penyembuhan itu, saya itu uh, menghindari susu gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini bagus atau cocok atau tidak ya, karena memang saya itu tidak mencobanya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya channel hobi. Betul 1000%, pola makan, pola pikir, pola hidup sangat amat berpengaruh. Iya memang benar ya, 3P sangat berpengaruh untuk kesembuhan dari gangguan ini ya. Terus lagi dari akunnya siapa ini? Assalamualaikum Mas, dari akunnya Dewi Tresnasari. Assalamualaikum Mas, kalau saya sekarang dari pikiran sudah lumayan enak, cuma ini dari fisik, perut, lambung, begah, minum sedikit terasa cepat kenyang, BAB tidak lancar, gimana Mas solusinya? Ya ini terapkan di pola makan ya, pola makan, terus pola hidupnya ya. Jadi ini kalau makan sedikit itu sering kenyang, itu kan kemungkinan itu asam lambung tinggi, dan di situ itu sudah ada gas. Jadi ketika kita kasih makanan itu kayak terhalang gitu ya. Jadi kayak gimana ya, itu menurut saya sih ya teman-teman ya. Tapi ini saya kan bukan orang medis ya, itu kalau pengamatan saya pribadi gitu ya. Itu jadi kemungkinan kan sudah banyak asam lambung dan gas itu. Jadi kalau makan itu terasa sedikit aja udah kenyang, terus kembung, begah gitu. Jadi atur lagi, jangan sampai telat makan. Ini di pola makan. Dan setelah makan usahakan jangan duduk-dudukan saja gitu ya, atau rebahan gitu ya. Penting kalau setelah makan ya memang duduk dulu ya teman-teman sebentar, terus kita bawa jalan-jalan supaya sedikit demi sedikit itu turun ya. Nanti biasanya kalau udah sendawa gitu ya, itu kan rasa kembung begahnya itu akan sedikit demi sedikit itu mulai hilang ya teman-teman ya. Tetap semangat ya.
Insya Allah nanti juga akan sembuh kok, nggak usah khawatir ya. Dari akunnya siapa lagi nih? Kayaknya udah nih ya, sementara cukup ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah disambung lagi ya untuk topik-topik yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini, dan saya selalu doakan untuk kesembuhan teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.